Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anidis Gomero dengan NIM 1.0.070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya pada tugas 11 untuk matkul Kapita Selekta Informatika, yaitu dengan judul Arsitektur JI CD Manajemen Ekosistem DevOps. Yang pertama, untuk pemilihan toolsnya sendiri, untuk tools yang dipilih itu adalah saya memilih GitHub Actions. Kenapa? Karena yang pertama itu GitHub Actions itu terintegrasi langsung dengan repository GitHub sehingga mudah digunakan tanpa instalasi server tambahan. Yang kedua itu mendukung otomatisasi proses build, testing, dan deployment dalam satu pipeline. Yang kedua, memiliki fitur keamanan seperti secrets management dan permission control untuk menjaga data sensitif. Yang keempat, cocok untuk startup e-commerce karena deployment menjadi lebih cepat dan mengurangi downtime akibat deploy manual. Yang terakhir itu lebih efisien dari sisi biaya dan maintenance dibandingkan Jenkins yang membutuhkan server sendiri. Kesimpulannya, GitHub Action dipilih karena mampu memberikan kecepatan deployment, keamanan, dan kemudahan integrasi yang sesuai dengan kebutuhan startup menengah. Untuk arsitektur pipeline sendiri, seperti yang terlihat di dalam slide, ada yang pertama itu kita develop itu melakukan push code. Nah, jika kode yang sudah push, kemudian dilakukanlah automated testing. Kemudian jika sudah berhasil itu maka kodenya itu akan di-build. Kemudian setelah di-build itu masuk ke fase staging. Kemudian DevOps akan melakukan pengecekan untuk manual approval. Kemudian jika sudah oke, dia akan aplikasinya itu akan mulai untuk dideploy untuk masuk ke production. Nah, begini alur penjelasan pipeline-nya. Itu developer melakukan push code ke GitHub Action melakukan automated testing. Jika testing berhasil, sistem melakukan build aplikasi. Kemudian Docker image dibuat dan disimpan ke container registry. Kemudian deployment otomatis dilakukan ke staging server. DevOps melakukan pengecekan pada staging environment. Setelah disetujui, aplikasi dideploy ke production. Nah, untuk AutoGate dan juga manual gate. AutoGate itu terletak pada proses testing dan build. Nah, pada testing dan build itu ada namanya itu AutoGate. Yaitu jika tesnya itu gagal, maka pipeline itu akan otomatis berhenti. Kemudian untuk manual gate itu terletak sebelum deployment production untuk memastikan apakah aplikasi itu aman dan stabil sebelum dirilis ke pengguna. Kemudian yang terakhir adalah observabilitas. Yang pertama adalah deployment frequency. Itu untuk mengukur seberapa sering aplikasi berhasil dirilis ke production. Semakin sering deployment berhasil dilakukan, maka pipeline dianggap lebih efektif. Yang kedua, lead time for changes, mengukur waktu yang dibutuhkan mulai dari commit code hingga fitur tersedia di production. Targetnya adalah mempercepat proses delivery fitur kepada pengguna. Yang ketiga adalah change failure rate, yaitu mengukur persentase deployment yang menyebabkan bug, error, ataupun downtime. Semakin kecil nilainya, maka kualitas deployment semakin baik. Yang keempat ada mean time to recovery atau MTTR, itu mengukur waktu pemulihan sistem ketika terjadi gangguan atau kegagalan deployment. Targetnya adalah recovery cepat agar layanan tetap stabil. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.